Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Devani Desing. Pendidikan saya saat ini yaitu Magister Komputer, di mana bidang keilmuan saya yaitu ilmu komputer. Saya merupakan dosen komputer pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Potensi Utama. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran, yang disebut juga dengan PDD UKTPT. Baik, saya akan memaparkan materi kuliah yang saya ajarkan pada program studi Sistem Informasi. Yang pertama itu ada pengatur teknologi informasi yang disingkat dengan PTI, pemrograman berorientasi objek yang disingkat dengan PBO, manajemen risiko sistem informasi, IT service management, dan manajemen proyek sistem informasi. Untuk mata kuliah yang saya ajarkan saat ini yaitu mata kuliah PBO dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah PBO ini yaitu merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar Object Oriented Programming yang disingkat dengan OOP, dan juga tentang pembuatan algoritma dengan paradigma berorientasi objek dalam memecahkan suatu masalah dan mengimplementasikannya dengan bahasa pemrograman Java. Adapun capaian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama mampu menjelaskan konsep dasar dalam pemrograman Java, yang kedua mampu menjelaskan konsep tipe data dan operator, yang ketiga mampu menjelaskan proses input dan output, yang keempat mampu menjelaskan konsep perulangan dan percabangan serta array 1 dan 2 dimensi dalam pemrograman Java, dan terakhir mampu menjelaskan konsep inheritance, multiple inheritance, dan polymorphism dalam pemrograman Java. Adapun capaian pembelajaran lulusannya yaitu yang pertama mampu merancang dan mengkonsep pemrograman Java, mampu memahami dan mengoperasikan hardware dan software pemrograman Java, kemudian memiliki pengetahuan tentang konsep pemrograman Java, yang terakhir mampu membuat sebuah program sederhana dengan aplikasi JCreator atau NetBeans. Adapun materi pembelajaran mata kuliah PBO ini yaitu dengan indikator yang pertama pengenalan sejarah PBO, yang kedua pemahaman tentang struktur dasar PBO, yang ketiga pemanfaatan dari PBO, kemudian konsep dasar PBO yang juga sering disebut dengan Object Oriented Programming disingkat dengan OOP, yaitu terletak pada objek atau data untuk mengatur sebuah desain program, di mana untuk membangun program tersebut adalah gabungan dari objek-objek yang saling berhubung dan disusun menjadi satu kesatuan. Baik, di sini ada macam-macam konsep OOP, yaitu yang pertama ada encapsulation, yang kedua ada abstraction, yang ketiga ada inheritance, dan yang keempat ada polymorphism. Kemudian tools yang digunakan dalam OOP yaitu JCreator Pro atau NetBeans. Jadi mahasiswa bisa memilih aplikasi dua ini, bisa menggunakan JCreator Pro atau NetBeans. Bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu tatap muka, dan metode pembelajarannya yaitu yang pertama diskusi. Jadi mahasiswa akan diberikan materi, kemudian didiskusikan, kemudian tanya jawab bagi mahasiswa yang kurang paham tentang materi yang disuguhkan. Kemudian ada problem based learning atau disingkat dengan PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi mahasiswa akan diberikan sebuah program sederhana, kemudian mahasiswa akan mengevaluasi, menganalisis program tersebut. Nah, di sini ada 5 komponen penilaian, yaitu yang pertama kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 20%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 25%, serta UAS sebesar 35%. Berikut merupakan proses belajar mengajar dengan mata kuliah PBO dengan materi input dan output dalam pemrograman Java dengan menggunakan aplikasi JCreator Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke baik, sebelum kita memulai materi pada malam hari ini, pertemuan ketiga, kita bahas dulu materi sebelumnya. Ada yang tahu tentang apa? Tipe data, variabel dan operator. Ya, materi sebelumnya itu membahas tentang tipe data dan operator. Ada yang tahu tipe data dan operator itu apa? Tipe data primitif sama Referensi. Kalau operator? matematika, logika. Oke. Nah, adapun tipe data yang kemarin kita bahas itu, yang pertama tipe data primitif. Nah, terdiri dari 4 tipe, ya. Ada logika, tekstual, dan teori. Nah, kemudian selanjutnya ada tipe data referensi. Nah, tipe data referensi ini digunakan untuk apa? Mengembangkan referensi dari suatu objek, dari kelas. Nah, jadi itu untuk kelas yang biasanya itu berupa string dan kawan-kawannya. Nah, kemudian operator terdiri dari 4. Apa saja? Oke. Selanjutnya kita ke pertemuan ketiga membahas tentang input dan output dalam pemrograman Java. Baik, sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, saya absen terlebih dahulu ya. Arman ada? Saya Bu. Abed Nego? Saya Bu. Andre? Saya Bu. Anggi? Sakit Bu? Sakit apa izin? Sakit. Oke, sakit ya. Bima? Saya Bu. Dia mantap? Saya Bu. Gilang? Izin Bu. Dengan izin Panca? Saya Bu. Kemudian Raihan Dika? Izin. Sela? Wahyu? Izin. Wahyu izin juga. Kemudian Habibah? Saya Bu. Nur Rahma? Saya Bu. Nur Rahma? Saya. Oke. Cindy? Saya Bu. Jeffrey? Saya Bu. Junita? Saya Bu. Tuti? Saya Kemudian Cut Mutia? Bu. Oke baik, mari kita melanjutkan materi kita. Nah, sebelumnya ada yang tahu input dan output itu apa? Input Input data. memasukkan data. Mengeluarkan data. Input memasukkan data. Output mengeluarkan data. Nah, di dalam pemrograman Java ini ada beberapa ya yang harus kita pahami. Dan kelas-kelas apa saja yang kita gunakan. Yang pertama itu ada membuat program Java interaktif dengan menggunakan input dari keyboard. Dia menggunakan kelas buffered reader. Sedangkan kalau untuk mendapatkan keyboard yang selanjutnya menggunakan dialog box, menggunakan JOC. Ya, di sini terdapat 2 cara untuk mendapatkan input dalam pemrograman Java. Yang satu menggunakan kelas buffered reader, yang kedua menggunakan kelas JSON pen, kemudian GUI. GUI itu apa? Sistem komponen visual interaktif Ya, yang digunakan dalam perangkat lunak. Ya, jadi semuanya ini interaktif. Cuman beda di tampilan saja nanti antara kelas buffered reader sama kelas JSON. Baik, selanjutnya itu bagaimana kita menggunakan kelas buffered reader ini? Nah, kita itu menggunakan yang namanya Java.io untuk mendapatkan inputannya ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Kita di awalnya itu harus menempatkan import Java.io. Nah, selanjutnya ini langkah-langkah dan strukturnya, di mana kita itu menggunakan ini ya, reclaim untuk mendapatkan input dari keyboardnya. Kemudian ini strukturnya, kita menggunakan block try catch. Nah, ini
IO extension. Kemudian nanti segmennya merupakan error system input. Baik, kita lanjut ke contoh program ya dari kelas contoh ini itu. Nah, ini contohnya. Nah, di situ ada 3 input Java ya. Dia menggunakan motor reader, kemudian input kemudian IO extension. Nah, sekarang coba buka jkrterpol-nya, kita kerjakan program ini terlebih dahulu. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Silakan buka jkrterpol-nya. Nah, coba diketik dulu ini programnya, kita melihat bagaimana hasilnya nanti. Akan dikerjakan. Baik, ini programnya ya yang tadi untuk buffer reader. Sekarang kita jalankan terhadap F5. Nah, ketika proses complete dia akan masukkan nama Anda. Kita masukkan namanya, kita input ya, keyboard. Nah, kemudian hasilnya langsung tereksekusi halo Eva. Ada yang sudah berhasil? Selesai? Belum. Jangan ambilnya. Sekarang 5. Enggak, ada ending aja. Inilah caranya nih. Ini nah ini. Ini. Nah, nanti kan tanda petiknya. Kemudian run. Nah, coba dilihat itu kan ada satu error. Apa katanya di situ? Kelasnya kan? Nah, coba lihat kelasnya, sama nggak? Ya, coba diperbaiki dulu ya. Oke. Selanjutnya, di sini sudah bisa nampil. Oh, berarti kan belum ada caranya. Nah, coba langsung. Nah, di situ dikatakan bahwasanya prosesnya komplit cuma JDK-nya belum instan. Kalau ini belum. Gimana? Apa kendalanya? Ini proses Oke, baik. Yang belum selesai, coba nanti didiskusikan sama temannya sudah selesai. Oke, Bu.
dari sintak-sintaknya. Karena Java ini dia sensitif, jadi membedakan huruf besar dan kecil. Spasi pun dieksekusi sama program. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tugas yang kedua. Ya, tugas yang kedua. Sudah masuk. Ketiga boleh. Ke J absen Pen. pen. Nah, ini tadi hasil eksekusinya ya. Nah, kalau benar dia akan mengetikkan nama Anda, kemudian begitu kita ketik langsung keluar nama Anda ya. Please enter your name. Iya. Terus sekarang kita lanjut ke menggunakan kelas J absen pen. Nah, kita lihat cara lain untuk mendapatkan input dari user adalah dengan menggunakan kelas J absen di mana paketnya itu berupa Java English. Nah, kemudian apa kelebihan dari J absen pen ini? Dia nanti hasilnya membuat dialog box. Nah, untuk mendapatkan atau untuk memasukkan nilainya tadi. Kalau yang tadi kan cuma langsung input ke keyboard. Kalau ini dia nanti spesial. Karena apa? Karena dia akan menampilkan dialog box. Nah, selanjutnya, nah ini contoh dari programnya. Nah, contoh program itu apa? Dia menggunakan yang namanya input Java Nah, kelasnya sama saja ya, yang membedakan adalah dia. Coba kita kerjakan kembali program J absen pen ini. Silakan. Oke, Bu. Jangan lupa perhatikan huruf besar dan huruf kecil.
Juga jangan lupa yang ini ya. Jangan lupa ini. Nah, karena yang ditampilkan itu adalah dialog, input dengan dialog, maka di sini ditambahkan dialog. Nah, baru nanti komentarnya ini please answer your name. Sudah ada yang berhasil? Sudah, Bu. Sudah sini? Sudah, Bu. Kita lihat. Mana? Coba dijalankan. Ini pertamanya. Sip. Ini masih dimasukin ya. Ini sudah. Sebenarnya bermasalah. Nah, ini namanya ya, oke Kak. Yang sebelah sini sudah? Ya, Bu. Oke, silakan. Jadi saya jawab apa itu? Oke, sebelah ini. Kita tanda pencetnya dulu, kemudian yang muncul. Baiknya, jadi sudah tahu ya kira-kira perbedaannya apa di antara dua kelas itu. Jadi nanti kalau ada soal yang seperti itu bisa dijawab, bisa. Oke, bisa saya. Baik, nah, ini tadi contoh programnya ya. Nah, hasilnya itu dia akan mengeluarkan message dialog, kemudian kita inputkan nilainya, maka nilainya itu merupakan nama ya, yang kita inputkan. Kemudian kita oke, halo, ayo. Ini berurut ya. Jadi yang pertama, yang kedua, dan ini hasil akhirnya. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri mata kuliah kita pada hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya perbedaan antara kelas berbeda sama JOSMPEN dalam mendapatkan input dan output? Gimana Bu? Perbedaan yang mendasar antara dua kelas tadi. Ada kelas berbeda sama kelas JOSMPEN. Ada yang tahu? Kalau benar dia itu dalam keyboard itu ketik. Nah, inputnya melalui keyboard langsung. Iya. Sedangkan kalau JOSMPEN Dia dialog. dia Dialog. tampilannya menggunakan dialog box. Depan kira-kira ada yang ingin menambahkan lagi? Udah pas ya? Pas ya? Iya, Ya, pas. Bu. Ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, jadi ini saya tutup ya. Jadi nanti untuk soal berikutnya saya akan kirim ke grup kelas untuk menyelesaikan soal-soal yang sama. Nah, materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang percabangan dan pengulangan. Silakan nanti dicari tahu dulu apa sih itu percabangan, apa sih itu Pengulangan.
ada juga contoh-contoh sederhananya. Oke baik, sampai di sini dulu ya materi yang kita bawakan pada malam hari ini mengenai input dan output dalam pemrograman Java. Nah sebelum pulang ada baiknya kita berdoa dulu ya, silakan Komisaris pimpin doa. Baik, sebelum kita pulang marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hati-hati di jalan, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.